Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis emosi pada komentar YouTube terhadap video dugaan keracunan karena MBG menggunakan pendekatan leksikon dan algoritma SVM dan random forest. Berikut anggota tim kami. Nama saya Evelyn Anindya Sifani dengan NIM 101222249. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian kami. Secara spesifik, kami menyoroti program unggulan pemerintah saat ini, yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini telah tumbuh menjadi raksasa dengan 50,3 juta penerima manfaat. Skala operasionalnya pun luar biasa, melibatkan lebih dari 16.000 satuan pelayanan dan ratusan ribu tenaga kerja. Dengan cakupan sebesar ini, satu kesalahan kecil saja bisa berdampak fatal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengevaluasi rekam jejak program ini. Untuk memahami sentimen publik terhadap keamanan program ini, kami menarik data mundur ke fase awal implementasi, yaitu pada Februari 2025. Mengapa? Karena pada bulan itulah terjadi krisis kepercayaan terbesar, di mana BBC Indonesia melaporkan insiden keracunan massal di berbagai daerah. Momen ini adalah titik balik di mana reaksi masyarakat mulai dari kemarahan, ketakutan, hingga pembelaan muncul paling intens di media sosial. Data historis inilah yang kami ambil untuk dianalisis. Untuk menganalisis ribuan komentar terkait kasus tersebut, kami menggunakan pendekatan berbasis leksikon untuk pelabelan emosi otomatis. Selanjutnya, kami mengkomparasi dua algoritma yaitu SVM dan random forest. Tujuan kami adalah untuk mengetahui emosi apa yang paling dominan, apakah publik merasa marah, takut, atau sedih, atau senang, serta menentukan algoritma mana yang memiliki akurasi terbaik dalam mengklasifikasikan data tersebut. Oke, kita masuk ke bagian teknis pengambilan data. Di sini kami melakukan scraping menggunakan Python. Pertama, import library, kami menggunakan Google API Client. Kedua, membuat fungsi crawling. Nah, di sini kami membuat fungsi dengan logika looping otomatis. Jadi, seluruh halaman komentar itu diambil datanya sampai habis. Lalu, eksekusi, kami cukup memasukkan API key dan video ID dari berita target. Sistem langsung menarik ribuan data komentar secara otomatis. Lalu cleaning data mentah yang tadi kami rapikan ke dalam tabel. Lalu kami memfilter 4 atribut penting, yaitu waktu, username, jumlah like, dan isi komentar. Dan akhirnya kami mendapat 1611 baris data bersih. Nah, yang terakhir ekspor data. Dataset ini bisa kami simpan ke format CSV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengan saya Rania Sahinaz dengan NIM 101222247. Setelah penjelasan dari teman saya sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang pre-processing bagian leksikon. Yuk. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pelabelan emosi pada komentar YouTube kasus keracunan MBG menggunakan leksikon. Di sini ada library-nya. Terus di sini kita akan membuat dictionary dari kamus slang dan kamus Inggris Indonesia agar pada saat pre-processing kalimatnya bahasanya jadi lebih baku dan lebih mudah dilabelkan. Nah, ini dia inisialisasi pembersihan data dasar, terus mengganti kata gaul dan kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, terus ada pre-processing teks komentar YouTube-nya, dan stemming dan pengujian pre-processing teks. Jadi ini hasilnya, yang aslinya seperti ini dan yang bersihnya akan seperti ini. Nah, kita lanjut memasukkan dataset dari komentar YouTube MBG. Dan di sini kita melakukan pre-processing dasar pada seperti yang di atas. Nah, ini teks display-nya dan ini clean text-nya. Ini sudah banyak yang terhapus ya dan udah lebih bersih. Nah, setelah sudah mendapatkan hasil pre-processingnya, kita masukkan dataset leksikonnya. Jadi di sini memiliki banyak label emosi, namun kita hanya mengambil 4, yaitu anger, fear, joy, dan sadness. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa melabelkan emosinya tuh per satu-satu kata, seperti baca, artikel, lengkap, di taut ini masih pada komen ID 0 semua. Dan hasilnya di sini komen ID 0 itu tidak ada sama sekali emosi dari keempat ini. Yang komen ID 1 itu ada di fear, komen ID 2 itu ada di anger, dan seterusnya. Terus di bagian
Terus nanti ini kan ada nonnya ya, non itu nggak memiliki label emosi sama sekali. Nah itu akan kita hapus agar hasil labelnya tuh hanya full emosi. Jadi nanti pas penggunaan metode algoritmanya itu dia lebih bagus dalam membaca emosinya. Nah dari sini kita bisa dapat joy memiliki distribusi paling tinggi, sadness yang paling rendah. Nah ini untuk word cloud-nya untuk emosi joy, untuk emosi sadness, untuk emosi anger, dan untuk emosi fear. Nah, setelah selesai pelabelan dan kita akan mengoutputkan komentar YouTube MBG Lexicon Emotion biar dapat dilanjutkan metodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Meida dengan NIM 101222246. Di sini saya akan menjelaskan preprocessing untuk pelabelan leksikon dengan menggunakan stop word removal. Pelabelan emosi pada komentar YouTube kasus keracunan MBG menggunakan leksikon. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, namun di sini terdapat perbedaan yaitu pada tahap preprocessingnya. Di sini pada tahapan preprocessingnya menggunakan stop word bahasa Indonesia dari NLTK yang digabungkan dengan stop word custom yang berisi kata-kata informal. Terus di sini ada fungsi preprostate, yaitu menjalankan seluruh tahapan preprocessing dimulai dari cleaning dasar, tokenisasi, dan normalisasi huruf berulang. Selanjutnya dilakukan stop word removal untuk menghilangkan kata umum serta normalisasi slang dan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Pada tahap akhir, teks di-streaming dan digabungkan kembali menjadi teks bersih yang siap untuk digunakan. Terus di sini untuk hasilnya dapat dilihat pada word code, hasil dari word code-nya. Nah, seperti ini. Word code itu dihasilkan setelah melalui proses preprocessing, khususnya stop word removal, sehingga kata-kata umum seperti yang, di, dan, ke telah dihilangkan. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul merepresentasikan kata kunci bermakna yang paling sering digunakan pada tiap emosi. Seperti pada contoh ini, word code untuk emosi joy atau kebahagiaan yang dapat dilihat makan, kasih, program sekolah anak, gratis. Emosi positif didominasi oleh persepsi kebermanfaat program bagi anak sekolah. Stop word removal ini membantu menampilkan kata-kata inti yang benar-benar mencerminkan emosi masyarakat, bukan kata struktural bahasa. Nah, untuk kesimpulannya, dengan menggunakan stop word removal ini dapat mengurangi noise kata umum sehingga teks menjadi lebih ringkas dan analisis kata lebih fokus, khususnya pada frekuensi kata dan visualisasi word code. Namun, stop word tidak selalu menguntungkan karena berpotensi menghilangkan kata penting seperti kata negasi yang berpengaruh terhadap makna sentimen. Jika menggunakan pelabelan leksikon, maka sebaiknya tidak usah menggunakan stop word untuk hasil yang lebih bagus. Tapi untuk penggunaan stop word dipilih untuk meningkatkan kejelasan pola kata. Saya Indra Tripusmita dengan NIM 101222258. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai proses penerapan algoritma support vector machine pada analisis emosi komentar video YouTube. Langkah pertama yaitu kita mengimport library terlebih dahulu. Library di sini digunakan untuk memproses data, membangun model, serta mengevaluasi dan memvisualisasikan hasilnya dalam machine learning. Library yang kita gunakan seperti yang terdapat dalam kode di layar ini. Lalu selanjutnya kita membaca datanya. Data yang kita gunakan yaitu data yang sebelumnya sudah kita lakukan preprocessing dan juga kita labeli dengan menggunakan metode leksikon. Dan di sini ditampilkan 5 baris teratas dari isi datanya dengan yang sudah dilabeli oleh setiap emosinya. Lalu selanjutnya di sini kode yang digunakan untuk mendefinisikan emosi yang digunakan, yang mana terdapat 4 emosi yaitu anger, fear, sadness, dan juga joy. Dan dalam tabel terdapat distribusi label emosinya.
Selanjutnya, data kita bagi menjadi data latih dan data uji. Sebanyak 20% digunakan untuk data uji dan 80% digunakan untuk data latih. Selanjutnya, karena machine learning itu membaca datanya berupa angka, maka kita gunakan metode TF-IDF untuk mengubah teksnya menjadi angka. Lalu setelah dilakukan TF-IDF, kita membuat dan melanting model SVM-nya. Lalu setelah itu, model SVM dipakai untuk mengukur kinerja modelnya. Dan di sini kita tampilkan laporan evaluasinya, yang mana isinya itu berupa precision, recall, advanced score, dan juga support. Untuk akurasinya didapat akurasi sebesar 0,7, dan untuk advanced score didapat untuk emosi joy, nilai advanced score-nya yang paling tinggi yaitu 0,8, yang bisa dilihat dari visualisasi berupa bar chart untuk advanced score per emosi seperti di gambar ini, yang mana advanced score memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 0,8, yang mana berarti model mampu mengenali data dengan emosi joy dengan lebih baik. Selanjutnya dibuat juga confusion matrix untuk mengetahui model itu mampu memprediksi label dibandingkan dengan label yang sebenarnya. Dan di sini terlihat juga bahwa model mampu mengenali label untuk data joy dengan lebih baik dibandingkan yang lainnya. Sekian penjelasan mengenai penerapan SVM untuk klasifikasi emosi. Dalam kasus yang dipakai, SVM cukup efektif untuk mengklasifikasikan emosi dengan pola bahasa yang jelas seperti joy, namun masih memiliki keterbatasan dalam membedakan emosi negatif yang memiliki kemiripan kosakata dan juga konteks. Saya Jihan Salsabila dengan NIM 101222248 ingin menjelaskan terkait dengan ekstraksi fitur dan pemodelan menggunakan algoritma random forest. Baik, selanjutnya kami melakukan proses selanjutnya yaitu ke tahap ekstraksi fitur dan juga algoritma. Di sini ekstraksi fitur yang digunakan adalah TF-IDF dan untuk algoritma digunakan dua jenis algoritma. Yang pertama itu SVM dan juga random forest. Dan di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan algoritma random forest. Nah, setelah kita melakukan ekstraksi fitur dengan TF-IDF, kemudian dilanjutkan dengan pemodelan menggunakan random forest, didapatkan hasil akurasi itu sekitar 0,63%. Dan ketika kita melihat precision, recall, dan F1 score-nya, kita bisa lihat yang paling rata jumlahnya adalah joy untuk setiap nilai dari precision, recall, dan F1 score. Sedangkan untuk label lain itu masih ada perbedaan yang sangat jauh antara tiap-tiap hasil evaluasinya, yang mengindikasikan bahwa ternyata masih ada ketidakseimbangan data yang belum kami tangani pada komentar tersebut. Nah, kemudian jika kita melihat lebih jauh mengenai F1 score-nya, kita bisa lihat ketimpangan antara anger dan joy, yang mana anger ini masih berkisar di 0,5, sedangkan joy sudah ada di angka 0,7. Nah, untuk confusion matrix-nya bisa kita lihat sebagai berikut. Dan ketika kita menggunakan uji model secara manual, diperoleh bahwa ternyata random forest masih bisa memprediksi secara akurat terkait dengan deteksi emosi apa yang terkandung di dalam teks tersebut. Dan kemudian dari hasil penelitian kami, dari mulai preprocessing hingga pemodelan, diperoleh kesimpulan bahwa ternyata dari kedua algoritma yang digunakan itu, algoritma SVM terbukti lebih mengungguli hasil akurasinya dibandingkan dengan random forest-nya. Hal ini dikarenakan ketika kita menggunakan ekstraksi fitur TF-IDF, dimensi yang digunakan itu menjadi lebih besar. Dan ketika kita menggunakan dimensi yang besar, itu lebih cocok ditangani oleh SVM. Dan juga bahwa di sini SVM ini bisa mengungguli dengan poin akurasi sekitar 70,48%. Dan juga TF-IDF ini sendiri bisa berhasil menyaring noise kata-kata umum, sehingga model fokus pada kata-kata kunci yang memiliki daya pembeda antar emosi.